Kita sering mendengarkan Al-Quran selama Ramadan, hampir tidak ada, hampir di semua tempat kita mendengarkan Al-Quran. Tapi kalau kita ditanya, sudahkah Anda mendengar suaranya Rasulullah? Hampir semua Anda akan menjawab, belum, saya belum mendengar suara Rasulullah. Lantas suara Al-Quran suaranya siapa? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد معاشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم Sadaqallahul aliyul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita untuk istiqamah bagi orang-orang yang sudah beriman kepada Allah. Tidak hanya dia beriman kepada Allah, tapi juga dia harus beriman kepada Rasulullah. Pengenalan kita tentang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan sempurna kalau tidak melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walladzina amanu wa amilus salihat. Tentu orang yang beriman itu disuruh beramal salihat. Kemudian wa amanu bima nuzzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kita juga harus beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Setiap Jumat kita diingatkan oleh khatib untuk bertakwa kepada Allah. Takwa menurut para ulama yang mengambil hadis tentang huruf demi huruf yang ada di dalam huruf hijai, mulai dari alif sampai ya. Ketika sekelompok kaum Yahudi datang ke Rasulullah untuk menanyakan kepada Rasulullah apa manfaatnya alif ba ta itu. Kemudian Rasulullah menyuruh menantu beliau Sayyidina Ali karamallahu wajhah, pintu gerbang ilmu beliau. Kalau kita ingin mengenal Rasulullah dengan sempurna harus melalui pintunya. Sehingga Rasulullah juga pernah bersabda, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Faman aradal madinah wal hikmah falyatiha min babiha. Rasulullah menyuruh Sayyidina Ali, ya Ali ajibhu, jawablah. Jawablah orang yang menanyakan, yang memprotes, yang mau menguji mungkin, atau ingin menghina Rasulullah. Kadang-kadang kita ditanya juga, kita bingung, apa itu alif, apa itu ba. Kalau kita tidak melalui pintunya, kita akan kebingungan untuk menjawabnya. Rasulullah menyuruh Amirul Mukminin Sayyidina Ali, ajibhu ya Ali. Kemudian Rasulullah berdoa. Dengan doa Rasulullah, dengan ilmu yang sudah diberikan oleh Rasulullah, maka Sayyidina Ali menjawab, ma min harfin illa huwa min asma'illah al-husna. Tidak ada satupun huruf dari huruf hijai
yang semua Al-Quran terdiri dari semua huruf abjad, alif sampai ya itu, kecuali dia dari asma, di antara asma-asmanya Allah. Maka Sayyidina Ali menjelaskan mulai dari alif, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ba baqin ba'da fana'i khalqi, ta tawwab, dan seterusnya sampai ya al-yaqin. Maka seluruh kaum Yahudi menurut cerita dan riwayat ini mereka memasuki Islam. Ketika kita ingin memahami kalimat takwa, para ulama mengambil kalimat takwa dari 4 huruf. Ada kalimat ta, ada qaf, ada waw, dan ada ya. Ta tawab, ta taubah, ta bisa juga bermakna tawadhu. Kemudian qaf qanaah, kalau kita senantiasa bertaubah kepada Allah. Allah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman kemudian dia bertaubat. Dalam firman-Nya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang yang beriman itu apabila disebut nama-nama Allah, asma-asma Allah, tentu menyebutnya dengan pemahaman, dengan zikir, dengan keyakinan, dengan ilmu, dengan kehati-hatian, maka wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kita meninggalkan Ramadan. Pertanyaannya, bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Sudahkah kita meningkatkan bacaan Quran kita? Sudahkah meningkatkan ibadah kita? Kalau tadi ada pengajian demi pengajian, ada kajian-kajian Al-Quran, sudahkah kita menjadikan kebiasaan kita membiasakan dengan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan? Kita selama ini kadang-kadang membenarkan kebiasaan, bukan membiasakan kebenaran, sehingga kita tidak akan bisa istiqomah melanjutkan, karena ada yang hilang. Selesai Ramadan, selesai, kita berlebaran. Padahal hakikatnya orang yang berlebaran, yang sejatinya orang berhari raya itu, kalau di hari itu dia tidak melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kita ingin membiasakan kebenaran di bulan Ramadan? Rasulullah pernah satu saat berkumpul bersama sahabatnya. Beliau dilingkari oleh sahabat-sahabatnya. Beliau menanyakan, siapa di antara kalian yang menghatamkan Quran tiap hari? Bukan itu yang ditanyakan Rasulullah saja, tetapi Nabi kembali menanyakan, siapa di antara kalian puasa sepanjang tahun? Kemudian Nabi menanyakan lagi, siapa di antara kalian yang bangun sepanjang malam? Artinya Rasulullah menginginkan kita untuk menghatamkan Quran tiap hari, tiap saat. Dan kita dianjurkan untuk terus berpuasa sepanjang tahun. Dan kita juga dianjurkan untuk bangun malam, sebagaimana kita bangun malam di bulan Ramadan. Rasulullah ingin menguji siapa di antara sahabat-sahabat beliau yang punya kemampuan ilmu, keyakinan yang benar. Salah satu sahabat mengangkat tangan, ana ya Rasulullah. Ketiga-tiga pertanyaan dijawab oleh sahabat Salman Al-Farisi, sehingga Salman terkenal orang yang paling dekat dengan Rasulullah, sehingga dianggap keluarga oleh Nabi. Salman minna ahlul bait. Kalau ahlul bait di dalam Al-Quran disebut oleh Allah, keinginan Allah untuk mensucikan mereka, innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Maka Salman, karena dia berani mengangkat tangan, khatam Quran tiap hari, puasa sepanjang tahun, bangun sepanjang malam, sahabat merasa jawaban aneh. Dia bohong di hadapan Rasulullah. Ya Salman, atakdzibuna ala Rasulillah? Katanya Salman, tidak. Saya mendengar Rasulullah mengatakan
Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 1 kali, dia seakan menghatamkan sepertiga Quran. Saya tidak keluar dari rumah kecuali sudah menghatamkan, membaca 3 kali surat Al-Ikhlas. Berarti hari itu saya sudah hatam Al-Quran. Boleh tanya kepada Rasulullah. Dan hadis ini diterima oleh semua kalangan. Ketika sahabat yang lain menanyakan, katanya kau puasa sepanjang tahun, kita lihat kau makan. Katanya Salman, bukankah Nabi pernah mengatakan, man shoma ayyamul bid ka shaumid dahr. Kita baru meninggalkan Ramadan, masuk Syawal. Ada kebiasaan kita puasa 6 hari. Tapi ketika kita musafir, mungkin kita nggak dapat puasa 6 hari Syawal. Kalau di Jawa Timur mereka baru Lebaran itu, Lebaran Kupatan, setelah Lebaran Id, besok pagi mereka puasa 6 hari. Dan ada riwayat yang puasa 6 hari itu bagaikan dia puasa setahun penuh. 6 hari dia berpuasa setelah Id, setelah Lebaran. Tapi ada riwayat yang lain, kalau kita tidak mendapatkan 6 hari di Syawal itu, ada kesempatan kita pertengahan Syawal ini 13, 14, 15, sebagaimana yang dijawab oleh Salman, man shoma ayyamul bid ka shaumid dahr. Yang puasa di hari-hari putih bagaikan dia puasa sepanjang tahun. Atau Salman pernah menjawab juga kepada sahabat yang lain. Dia jawab dengan ayat Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa mengerjakan 1 amal perbuatan baik, pahalanya 10. Dan saya setiap bulan minimal puasa 3 hari. Kalau 3 hari saya berpuasa, saya mendapatkan keutamaan puasa sepanjang tahun. Berarti tidak ada kehilangan Ramadan bagi kita untuk setiap saat. Begitu juga kalau bangun malam, ketika ditanyakan, bukankah kau tidur? Kau menjawab di hadapan Rasulullah, kau bangun sepanjang malam. Apakah kau tidak berbohong di hadapan Rasulullah? Salman mengatakan, tidak. Aku mendengar Rasulullah pernah bersabda, man bata alat tuhur faqad kana ihya'ul lail. Barang siapa yang senantiasa mensucikan dirinya sebelum tidur, dia sudah berwudu, kemudian dia memaafkan kesalahan orang lain sehingga dia akan diampuni oleh Allah. Kemudian dia tidur dalam keadaan berwudu dan bersih hatinya, tidak punya dendam. Dia bagaikan bangun sepanjang malam. Membiasakan kebenaran seperti ini, kita mendapatkan membiasakan Ramadan yang harus ada setiap hari. Begitu juga membiasakan untuk berdoa. Doa adalah bagian dari kebenaran. Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Doa muhul ibadah. Doa puncak daripada ibadah. Sehingga Allah mengancam yang tidak mau berdoa tempatnya neraka jahanam. Sampai di dalam ayat surat Al-Furqan di ayat yang terakhir, Allah juga mengancam, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Allah tidak peduli kepada kalian kalau bukan karena doa-doa kalian. Kita sering membaca Al-Quran, tapi kam min qari'il Quran wal Quran yal'anuh. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran melaknatnya. Mungkin kita termasuk yang dilaknat oleh Al-Quran. Laknat artinya saat kita berbohong. Al-Quran menyebutkan laknatullah alal kadzibin. Dia berbohong. Yang lebih parah kalau dia bohongi, atau yang dia bohongkan adalah Allah atau Rasulnya. Kita sering mendengarkan Al-Quran selama Ramadan, hampir tidak ada, hampir di semua tempat kita mendengarkan Al-Quran. Tapi kalau kita ditanya, sudahkah Anda mendengar suaranya Rasulullah? Hampir semua Anda akan menjawab, belum, saya belum mendengar suara Rasulullah. Lantas suara Al-Quran suaranya siapa? Abdul Basit, Mahmud Al-Khusari, Asyurem? Tidak. Kalau Anda membaca Al-Quran dengan doa yang benar yang diajarkan oleh Nabi melalui jalur keluarganya, maka Anda akan bersaksi di hadapan Al-Quran, Allahumma inni asyhadu anna hadza kitabuk al-munzalu min indik
ala rasulika Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa kalamuka natik ala lisani nabiyyik. Aku bersaksi ini Al-Quran yang kau turunkan dari sisimu kepada Rasulmu, dan dia adalah tutur katanya Nabi. Kita kadang-kadang cuma diajaibkan dengan orang-orang yang hafal Al-Quran, tahfidz. Berapa banyak orang-orang tahfidz Al-Quran kemudian dia sombong, sehingga Rasulullah dalam riwayat pernah mengatakan ada 2 dari 3 orang yang hafal Quran tempatnya di neraka. Karena hafal Quran dia sombong tempatnya di neraka. Kemudian dia membanggakan bacaan Al-Qurannya, dia tidak memperhatikan huruf-hurufnya, mengamalkannya. Kita mempercayai Al-Quran ini khuluquhul Quran. Nabi itu sosoknya manusia Al-Quran. Nabi memperjuangkan 20 tahun berdarah-darah. Bayangkan kalau Anda mendengarkan suara Al-Quran, tahu ceritanya. Kapan Nabi pernah menyampaikan suara Al-Quran itu? Satu huruf demi satu huruf, satu ayat demi satu ayat. Anda tahu asbabun nuzulnya, ayat ini turun Nabi ingin menjelaskannya begini, ayat ini turun Nabi menjelaskannya begini, dan seterusnya. Membiasakan kebenaran, meyakini kebenaran bahwa Al-Quran Al-Haq, Rasulullah Al-Haq, Allah Al-Haq. Kita kadang-kadang membenarkan kebiasaan tapi tidak membiasakan kebenaran. Dan terakhir, kalau Anda ingin tahu bagaimana tingkat seseorang yang senantiasa diberikan karunia oleh Allah yang tidak pernah putus. Agama ini cuma ada 2 bagian. Yang satunya sabar, yang satunya syukur. Tidak lebih dari itu. Kita mendapatkan berbagai macam ujian, kita sabar. Dan yang satunya lagi syukur. Apa yang Anda dapatkan kalau Anda syukur? Setiap selesai sholat Anda syukur dengan sujud syukur. Banyak orang yang sujud syukur, maaf, sujud syukurnya cuma naik pangkat saja, sujud syukurnya dapat rezeki saja. Sujud syukur itu ada 5 macam. Yang pertama, sujud syukur yang Anda harus syukuri ketika Anda menyelesaikan kewajiban Anda dalam sholat Anda. Itu sujud syukur yang pertama. Ada sujud syukur kalau Anda mendapatkan karunia dari Allah, pasti Anda harus bersyukur. Yang ketiga, kalau Anda selamat dari berbagai macam bencana, yang tadinya mesti bencana kena Anda tetapi Allah selamatkan Anda harus sujud syukur. Yang keempat, kalau Anda temukan banyak ayat-ayat yang Anda disuruh sujud, Anda harus sujud. Dan yang kelima, sujud syukur itu adalah bagaimana Anda mengungkapkan sujud syukur itu semata-mata setiap saat Anda mendengarkan berbagai macam kemampuan Anda untuk menyatukan umat Islam. Kalau Anda bisa mengakorkan orang, Anda bisa memaafkan orang yang menyakiti Anda, sehingga semuanya yang tadinya mestinya harus jadi perpecahan, tapi Anda mengakorkannya, maka Anda harus syukuri itu. Atau Anda melihat yang tadinya mestinya ada orang berantem, ada yang mengakorkannya, tidak terjadi perselisihan satu sama lainnya, maka Anda harus bersyukur. Satu ungkapan dari gurunya imam-imam madhab, pernah diriwayatkan sujud syukur itu ketika Anda melakukannya kapanpun, yang paling bagus setelah selesai sholat Anda sujud syukur. Misalnya selesai wiridan semua Anda sujud syukur. Apa yang akan Anda dapatkan dalam riwayat ini kalau Anda membiasakan sujud syukur itu selesai sholat, atau Anda ada 5 hal tadi? Maka dalam riwayat hadis dari guru imam-imam madhab ini menyebutkan, pertama, Anda sudah sempurna sholat Anda. Anda menyempurnakannya dengan sujud syukur itu. Orang yang sholat kemudian menutupnya dengan sujud syukur, dia sudah menyempurnakan sholatnya. Kedua, dia mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketiga, malaikat kagum melihat orang yang sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat,
seorang hamba saat selesai sholat dia sujud syukur, maka Allah subhanahu wa ta'ala membukakan hijab antara dia dengan para malaikat. Kemudian Allah berfirman, duhai malaikatku, lihatlah hambaku, dia menunaikan kewajibannya, dia telah menyempurnakannya dengan sujud syukur kepadaku terhadap yang aku berikan nikmat kepadanya. Duhai para malaikatku, apa yang layak diberikan kepadanya? Malaikat menjawab, duhai Tuhan kami, karuniakanlah rahmatmu untuknya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kembali berfirman, apalagi untuknya? Malaikat menjawab, duhai Tuhan kami, karuniakanlah surgamu untuknya. Kemudian Allah berfirman lagi, apalagi untuknya? Malaikat menjawab, duhai Tuhan kami, karuniakanlah kecukupan seluruh keperluan dan hajat-hajatnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lagi, apalagi? Malaikat menjawab, duhai Tuhan kami, karuniakanlah apapun yang kami sendiri sudah tidak lagi mengetahui ilmunya, hanya Engkau yang tahu. Sudah kehabisan kira-kira malaikat apa yang akan diberikan lagi, hanya Engkau yang tahu. La ilma lana illa, kecuali Engkau ya Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai para malaikatku, berterima kasihlah kepadanya sebagaimana dia telah bersyukur dan berterima kasih kepadaku. Terimalah terus dia dengan rahmatku dan tunjukkan pada dia rahmatku dan senantiasa petunjukku untuknya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan senantiasa kita istiqomah dengan kebenaran, dengan doa, dengan puasa, dengan membaca Al-Quran, dan dengan sujud syukur dalam semua keadaan kita. Barakallahu li wa lakum. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وآله ومغفرته ورضوانه. عباد الله فاتقوا الله في آجل أمركم وآجله في السر والعلانية، فإنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يتق الله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وآل محمد عبدك ورسولك نبيك صلاة نامية زاكية ترفع بها درجته وتبين بها فضله. وصل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويخذلون آياتك ويجحدون بآياتك ويكذبون رسلك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق الرعب في قلوبهم وأنزل عليهم رجزك ونعمتك ويأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. اللهم
وانصر جيوش المسلمين وسراياهم ومرابطهم في مشارق الأرض ومغاربها إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اجعل تقوى زادهم والإيمان والحكمة في قلوبهم وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم ويوفوا بأهلك الذي عاهدتهم عليه إله الحق وخالق الخلق. اللهم اغفر لمن توفي من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولمن هو لاحق بهم من بعدهم منهم إنك أنت العزيز الحكيم. إلهنا بحق من ناجاك وبحق من دعاك في البر والبحر صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية صدق النية عرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الهرم والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى المرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والإفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة. وبارك للحجاج والزوار بالزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والأمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم فإنه ذاكر لمن ذكره واسأل الله من رحمته وفضله فإنه لا يجيب ولا يخيب عليه داع دعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.